Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga GPD El Shaddai Magelang. Kita bersyukur hari ini kita dapat kembali berjumpa di dalam renungan kita. Dan bersyukur buat anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Agar anugerah yang melimpah itu tetap tinggal di dalam kehidupan kita, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yehezkiel pasal 47. Kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan ini dari ayat 1 sampai ayat 12. Saya akan membacakan 3 ayat 1, 7, dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ayat 7. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Judul renungan kita pada hari ini adalah air kehidupan. Hal yang kita baca ini adalah peristiwa penglihatan oleh Yehezkiel, di mana Allah memberikan penglihatan-penglihatan tentang pemulihan umat Israel di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penglihatan ini kita sudah lihat bersama pada ayatnya yang pertama. Dikatakan bahwa Yehezkiel melihat air yang mengalir atau keluar dari bawah bait suci. Dan dikatakan bait suci ini menghadap ke timur, ya. Dan selanjutnya juga dijelaskan secara detail, Bapak Ibu dapat membacanya kembali, mengalir dari bawah samping kanan bait suci dikatakan. Dan bagi bangsa Israel, bait suci atau bait Allah berfungsi sebagai rumah Allah atau berfungsi sebagai tempat ibadah, di mana di dalam bait Allah itu Allah hadir dan dapat bertemu dengan umatnya. Allah dapat berbicara kepada hamba-hamba Allah, kepada nabinya, dan setiap apapun yang menjadi penglihatan dapat disampaikan kepada umat Israel. Tetapi penglihatan yang dialami oleh Yehezkiel ini mengingatkan kita akan peristiwa dalam Kejadian pasal 2, di mana kita dapat mengingat sebuah taman yang indah, Taman Eden. Taman Eden yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan, keindahan, kesejahteraan, ya, yang ada di Taman Eden. Dan juga ada aliran-aliran sungai yang mengalir di Taman Eden. Dan penglihatan Yehezkiel ini juga mengingatkan kita orang-orang percaya umat Tuhan akan peristiwa nubuat Allah di dalam kitab Wahyu pasal 22. Dalam Wahyu pasal 22 tentang nubuatan yang akan terjadi di depan kita, yaitu janji Allah tentang Yerusalem baru. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yerusalem baru ini adalah kota yang indah yang juga saya percaya pasti dinantikan oleh setiap kita, oleh setiap orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat secara pribadi. Bahwa di sana dikatakan ada pohon yang tumbuh di dalam kota itu, di dalam kota yang indah, dan di pinggir sungai itu ada pohon-pohon yang tumbuh berbuah, daunnya hijau, tidak pernah layu, sama dengan penglihatan Yehezkiel ini. Dikatakan dalam 1 bulan 12 kali berbuah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita melihat musim kita sekarang, biasanya katakanlah pohon mangga, pohon jeruk, dan lain-lain, dalam setahun berbuah hanya sekali atau 2 kali. Tapi karena musim berubah ada yang sampai 3 kali Bapak Ibu Saudara, ya. Terkecuali tanaman-tanaman yang mungkin sudah dipola atau dipupuk sehingga berbuah terus menerus.
Nah, kisah ini mengingatkan kita akan kaitan firman Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Bahwa penglihatan Yehezkiel ini bukan sesuatu cerita sia-sia belaka. Tetapi suatu hal yang akan terjadi dan sedang terjadi, sedang tergenapi di dalam kehidupan kita umat Tuhan pada masa kini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dikatakan baik dalam Kejadian, baik peristiwa bangsa Israel, mereka kehilangan Taman Eden ketika di Kejadian Adam dan Hawa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan Taman Eden yang utama yang menjadi kehilangan bagi mereka, tetapi kehilangan yang paling utama, yang paling hakiki di dalam kehidupan Adam dan Hawa adalah hadirat Allah. Di mana hadirat Allah itu terputus oleh karena dosa yang mereka lakukan. Oleh karena itu penting sekali penglihatan dari Yehezkiel ini untuk kita pandang tentang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya itu sangat penting dan berarti. Hadirat Allah inilah yang dilihat oleh Yehezkiel dan dijanjikan oleh Allah sendiri bagi bangsa Israel. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dampak kehadiran Allah itu sangat luar biasa. Dampak kehadiran Allah itu sangat dahsyat bagi bangsa Israel, bagi kita dan masa yang akan datang, di mana akan terjadi kerajaan 1000 tahun, Yerusalem yang baru, begitu indah dan luar biasa, ya. Yang pertama, dampak yang sangat dahsyat dari penglihatan Yehezkiel ini tentang kehadiran Allah, tentang air kehidupan. Yang pertama yaitu air kehidupan mengalir ke wilayah timur. Dikatakan wilayah timur ini, tempat air itu mengalir adalah wilayah yang dikatakan tidak subur, tidak menghasilkan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika aliran air yang mengalir dari dalam bawah bait suci itu mengalir ke wilayah timur, daerah yang tidak subur sama sekali, dikatakan tanah yang kering dan tidak subur itu menjadi subur, menjadi tanah yang menghasilkan, menjadi tanah yang subur. Dan dikatakan banyak pohon-pohon tumbuh dengan subur. Buahnya tiap bulan selalu ada. Dan dikatakan bahwa tidak ada habis-habis buah yang dihasilkan. Dan juga dikatakan bahwa tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Juga buahnya menjadi makanan luar biasa. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, daunnya tidak pernah layu. Dikatakan daunnya juga menjadi obat. Dapat Bapak Ibu baca di dalam ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengapa? Sebab pohon-pohon itu mendapat aliran air dari bait suci sendiri. Di mana tadi bait suci adalah gambaran kehadiran Allah sendiri. Gambaran kuasa Tuhan itu mengalir dengan dahsyat. Oleh karena itu ada kehidupan yang amat indah, subur dan tidak pernah layu. Dikatakan sebab ada aliran air dari baitnya yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dialah Allah, air kehidupan bagi siapapun kita. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Dialah air kehidupan kita, yaitu Yesus sendiri. Allah yang maha kuasa, Allah sumber kehidupan kita. Dan di dalam Dia ada kehidupan bagi setiap umatnya. Dalam ayat pertama disebutkan ada air yang mengalir. Air itu semakin lama, Bapak Ibu dapat membaca ayat 4, 5, 6. Semakin lama dikatakan oleh Yehezkiel. Air itu ketika Yehezkiel masuk, pertama dikatakan bahwa setinggi batang kaki, pergelengan kakinya. Dan kemudian ketika dia masuk lagi, selutut, kemudian sepinggang, dan akhirnya menutupi Yehezkiel, dan tidak bisa dia berjalan lagi di dalam air itu kecuali berenang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini menjelaskan bagi setiap umat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya yang terus menerus mencari Tuhan, membawa hidupnya, mendekatkan dirinya kepada Tuhan, mencari Allah.
maka aliran air kehidupan itu, kepenuhan kuasa Roh Kudus itu akan terus bertambah di dalam kehidupannya. Oleh karena itu bagi kita umat Pantai Kosta ya, jemaat GPD El Shaddai Magelang, kita sangat merindukan kepenuhan Roh Kudus. Jangan sekali kita mencarinya. Ketika kita mendapatkan kepenuhan itu, mungkin masih selutut, mungkin sepinggang ataupun sepergelangan kaki kita. Tetapi ketika kita terus menerus mencarinya, dikatakan maka kita akan kepenuhan kuasa Roh Kudus itu. Dan di sini kita melihat ketika air yang tadinya itu mengalir kecil, lama-kelamaan seperti sungai, mengalir dengan dahsyatnya, mengalir melimpah dengan banyaknya dan tidak terhitung lagi banyaknya air tersebut karena sudah seperti sungai mengalir. Yeskiel katakan, ini menunjukkan bahwa umat Allah yang mengalami air kehidupan itu atau kepenuhan Roh Allah itu memberi hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka akan mengalami air kehidupan, maka akan mengalami kehidupan di dalam Tuhan. Ada kesuburan kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Ada kekuatan yang luar biasa meskipun anak-anak Tuhan menghadapi tekanan hidup ini, tetapi akan selalu menjadi pemenang. Kenapa? Karena aliran air kehidupan itu yaitu Allah sendiri ada di dalam kehidupan kita dan kita pun melekat kepada Dia dengan cara terus menerus mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam penyembahan kita, hubungan kita, doa kita dengan Tuhan, dan akan mengalami yaitu yang namanya menghasilkan buah. Dan juga ada kesembuhan ilahi yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin mengalami masalah, tapi ada kesembuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Bukan berbicara tentang kesembuhan secara fisik ketika kita mengalami luka dan sembuh karena diberi obat, tidak hanya sebatas itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi kesembuhan rohani kita ketika kita mungkin sedikit mengalami sakit hati dan kecewa, tetapi dengan kuasa Tuhan kembali kita akan menikmati sukacita itu dan kita akan kembali dengan kekuatan yang sempurna yang daripada Tuhan, sukacita yang penuh daripada Tuhan, kita kembali berdiri dan dapat melayani Tuhan. Kita tidak menjadi rumput yang lisut, layu dan mati, tidak berguna lagi. Tetapi akan menjadi pohon yang terus menghasilkan buah dikatakan. Dan buah itu dapat dinikmati, dimakan, firman Tuhan jelaskan melalui penglihatan Yeskiel ini. Artinya dari kehidupan kita ketika aliran air kehidupan itu mengalir dengan dahsyatnya di dalam hidup kita, tidak terbendung lagi, maka kehidupan kita ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan akan menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin tidak perlu kita banyak berkata-kata, ketika kita lewat sekalipun orang lain melihat, oh iya dia ada, hatinya disukakan, mengalami sukacita. Apalagi ketika kita menyaksikan kemurahan Tuhan, kita berdialog dengan orang lain dengan kata-kata yang membangun, orang itu akan sangat terberkati. Kenapa? Karena ada aliran air kehidupan dari yang kudus yang mengalir dalam kehidupan kita, sehingga kita setiap waktu, setiap saat menghasilkan buah. Dan bagi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam aliran air kehidupan ini, tidak akan mengenal musim, karena pohon yang dikatakan Yeskiel ini setiap bulan menghasilkan buah. Artinya setiap musim dalam hidup kita, mungkin dalam keadaan kekurangan, mengalami peristiwa, masalah, persoalan, kesulitan, kesusahan yang besar sekalipun, kita tetap menghasilkan buah, yaitu buah sukacita. Karena bukan tekanan itu yang lebih besar dari hidup kita, tetapi kuasa Allah itu yang kita amini, kita yakini lebih besar dari setiap apapun yang kita alami di dunia ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik,
Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau adalah ali air kehidupan bagi kami yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Yang memberikan kami ketenangan, yang memberikan kami kesejukan sehingga kami dapat berbuat apa saja yang dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam hidup kami dan kehadiran-Mu itu sangat berarti bagi kami Tuhan. Tuhan damai sejahtera, kiranya Engkau mengaruniakan damai sejahtera-Mu terus menerus dalam segala hal kepada keluarga GPD El Shaddai Magelang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.